Oke, sahabat Properti, jumpa lagi di MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan membahas langkah awal pemula mulai bisnis perumahan modal pas-pasan. Nah, ini membahas sahabat Properti ini ya untuk khusus pemula ya. Biasanya pemula ini memang modalnya pas-pasan sama dengan kami dulu. Nah, sekarang bagaimana menyiasati bagaimana menyiasati langkah awal pemula. Biasanya dapat pemula khususnya modal pas-pasan itu masalahnya adalah di pembangunan rumah. Seperti kenapa begitu? Karena dana awal habis tersedot untuk urusan legalitas tanah, mulai urusan sertifikat, pembersihan lokasi, KLV dan pelataran tanah, serta buat kaplingan untuk perumahan. Nah, ini yang menjadi permasalahan sahabat Properti biasanya untuk pemula. Ya, berkisar ketika dana tersedot untuk hal-hal yang berhubungan dengan legalitas tanah, maka pembangunan mereka biasanya bermasalah. Nah, bagaimana menyiasati ini supaya pembangunan kita terus berjalan karena konsumen kita sudah menunggu? Pertama, sahabat Properti, berdasarkan pengalaman kami sebagai pengembang perumahan, ada dua cara kita sebagai developer perumahan dengan modal pas-pasan supaya pembangunan perumahan kita bisa jalan. Pertama, cari subkon. Nah, subkon ini kerjasama dengan kontraktor yang kita kenal di kota Anda. Nah, ini dibutuhkan kepercayaan, kerjasama yang baik antara kita dengan developer dengan subkon. Syukur-syukur Anda bisa dapat begitu ya. Tapi kadang-kadang ada susahnya, ada juga. Biasanya hal ini dibutuhkan kepercayaan saja sebenarnya. Kalau Anda mendapatkan subkon yang ada yang membangun dan dibayar nanti setelah akad, maka Anda nyaris tidak punya modal. Itu sahabat Properti. Nah, pertama dari subkon kesamaan. Cara kedua adalah bangun sendiri. Ini punya kita akan bahas. Bagaimana kalau kita bangun sendiri? Nah, cara kedua ini perlu juga modal, tapi biasa tidak banyak. Yuk kita uraikan satu-satu. Ini cara analisa bagaimana kalau kita yang membangun sendiri. Oke. Lanjutnya, cara bangun sendiri dengan modal pas-pasan. Yuk kita analisa dulu apa saja komponen-komponen yang bisa membangun rumah sendiri dengan tipe rumah Anda. Pertama, tentukan ada komponen untuk bisa membangun sebuah rumah itu, ada material dan ada tenaga kerja tukang. Nah, sekarang kita analisa dari kedua komponen tersebut, material bangunan, pekerjaan bangunan, bagi komponen mana yang bisa kita hutangin, yang artinya tidak harus bayar tunai di muka. Ini cara menyiasati bagaimana kalau kita membangun sendiri sahabat Properti. Modalnya pas-pasan. Dua komponen bangunan ini bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nah, pekerja atau kalau bangunan ini komponennya tidak bisa dihutangin, artinya harus bayar cash alias tunai. Biasanya kalau tukang sahabat Properti tidak bisa dihutangin, jarang sekali. Orang nggak mau kerja kalau kita hutang-hutangin. Biasanya kita harus menyediakan budget untuk biaya tukang. Biasanya kalau untuk tipe 36 di BP ke kami itu kurang lebih kalau kita borongnya itu sekitar 15 jutaan jadi sahabat Properti ya jadi. Nah, dalam hal ini yang bisa kita simpulkan bahwa developer harus siapkan dana untuk bekerja, sistemnya bisa harian atau sistem borongan. Tentu terserah Anda. Artinya di sini kita siapkan dana untuk hanya tukang saja. Oke, yang kedua, selanjutnya, material bangunan. Biasanya material bangunan ada yang bisa dihutangin, ada juga yang tidak bisa dihutangin. Artinya bayar muka karena material bangunan sahabat Properti ada yang bisa kita ambil di toko seperti semen, material semen itu bisa kita hutangin, bisa kita bayar nanti jatuh tempo. Ada juga material yang tidak bisa kita hutangin karena langsung ke supplier, misalnya pasir, koral dan sebagainya, papan dan sebagainya, tapi juga bisa kita hutangin. Nah, ada dua jenis material yang bisa dihutangin di luar toko, material seperti pasir, koral, bata bara, kayu dan papan. Oke. Nah, jenis material bangunan langsung kita beli di supplier biasanya ada dua cara, bisa dihutangin juga bisa tidak, tergantung pendekatan kita secara pribadi dan kepercayaan. Oke. Sedangkan material bangunan yang ada di toko bangunan seperti semen, besi, keramik, baja bangunan, atap keramik penutup plafon dan cat, biasanya komponen bangunan tersebut di atas bisa dihutangin di toko. Nah, ini cara menyiasati sahabat Properti. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai developer perumahan supaya bisa kita membangun karena dana kita sudah tersedot untuk hal yang lain,
untuk legalitas tanah segala macam, maka kita perlu mencari solusi lain. Salah satunya adalah kerjasama dengan supplier material yang ada di kota Anda, di toko Anda. Jadi tugas kita sebagai sahabat properti, sebagai seorang developer itu tidak mudah. Sahabat properti, bukan Anda membayangkan kalau hanya tanah sudah ada, terus izin sudah ada. Biasanya nah bagaimana pembangunan tersebut ke atas? Nah ini biasanya ada juga kalau developer yang telah berpengalaman, mereka pinjam pakai dana KYG, namanya kredit konstruksi. Itu bisa saja terjadi, sahabat properti, itu bisa saja. Biasanya bank juga menawarkan. Nah itu fasilitas itu bisa diberikan kalau Anda developer, kita sebagai developer perumahan telah berpengalaman dan telah bekerja sama dengan baik dengan perbankan. Biasanya itu ada kucuran dana seperti itu. Tapi kalau Anda pemula, baru saja memulai, dan Anda sebelumnya tidak pernah bergabung tidak pernah bekerja sama dengan perbankan, nah ini juga sulit sahabat. Jadi inilah poin-poin yang bisa kita siasati. Pertama yang jelas, untuk bisa membangun perumahan Anda supaya tidak terkendala dengan pembangunan dengan dana yang ada, maka perlu adanya kerjasama dengan supplier material. Ini penting sahabat properti. Jadi bagaimana kita adakan hubungan baik dengan para supplier, misalnya toko bangunan, adakan pendekatan. Biasanya toko bangunan itu tidak serta-merta bisa langsung bisa menghutangin sahabat properti. Jadi siasatnya adalah kita deposit dulu, misalnya 2 kali 3 kali kita beli semen 2 juta 3 juta. Nah biasanya dari situ hubungan baik itu bisa terjalin ya. Nah di bahan-bahan material yang lain itu bisa kita hutangin, misalnya besi, holo, apapun yang menyangkut material yang sesuai dengan spesifikasi material pembangunan perumahan Anda. Oke, jadi kesimpulannya, jangan sekali-sekali kalau Anda pemula untuk membangun perumahan, triknya membangun perumahan itu tidak harus pusing-pusing. Carilah pertama subkon yang mau diajak kerjasama, dia membangun dulu, nanti dibayarkan per akad kredit. Itu nyaris kita sebagai developer tidak ada modal. Tapi yang kalau itu tidak ada, maka kita bangun sendiri, tapi dengan cara siasatinya adalah bekerja sama, jalin hubungan baik dengan para supplier material yang ada di kota Anda dan toko-toko. Ini kesimpulan ketiga sahabat properti. Jadi kalau Anda bisa, ada hal yang poin ketiga yang lupa kami katakan adalah Anda sembari mencari investor. Ya itu mudah aja sih, cari kerjasama. Misalnya satu bangun rumah, dia bangun, kita mau ngasih fee dia berapa per unit, itu bisa. Itu juga salah satu solusi ya menurut pendapat kami. Oke, ya ini langkah-langkah awal menyiasati Anda pemula. Oke, salam properti.